Shalom pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan hari ini kita dapat berjumpa lagi di dalam program Menara Doa Online AGCC GBT Kota Kudus di siang hari ini yang penuh dengan sukacita dan berkat dari Tuhan. Mari kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan lebih dalam, tetapi sebelumnya itu mari kita sama-sama untuk berdoa supaya Menara Doa pada siang hari ini boleh membawa berkat bagi setiap kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat siang hari ini. Kami percaya kalau sampai hari ini kami masih boleh diberikan Tuhan kesempatan untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Kami percaya itu bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi itu karena anugerah dari Tuhan kami yang luar biasa. Kami meminta Engkau memimpin, membimbing Menara Doa kami pada siang hari ini, sehingga program Menara Doa pada siang hari ini boleh memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang mengikutinya. Urapi kami semua, kuduskan kami semua, layakkan kami untuk masuk ke dalam hadirat-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siapkan hati kami untuk memuji menyembah-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Dan setiap kita yang siap memuji menyembah Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, satu hal yang harusnya kita rindukan dalam hidup kita. Apa hal tersebut? Yaitu untuk kita duduk diam di dalam hadirat Tuhan. Mari kita pujikan pujian ini. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Tuhan yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik
katakan dari awal pujian ini dengan segenap hati. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Tuhan yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan.
angkat tangan kita bersama-sama, kita katakan lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Tuhan yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Tuhan yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari sembah Tuhan, oh kami menikmati kebaikan-Mu, semua kemurahan-Mu Tuhan. Ya Yesus, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Katakan lebih baik, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Tuhan yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Katakan lebih baik, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Tuhan yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sekali lagi dengan mengangkat tangan kita tinggi-tinggi, kita katakan lebih baik, lebih baik
suatu hari. Daripada 1000 hari di tempat lain, memujimu, menyembahmu, Kau Tuhan yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Berikan sorak-sorai yang dahsyat bagi Tuhan kita. Dia Tuhan yang penuh dengan kemurahan. Kemurahannya sungguh luar biasa, dahsyat dan ajaib di dalam kehidupan setiap kita semua. Berikan tepuk tangan yang lebih meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena siang hari ini kami masih diberikan Tuhan kesempatan untuk kami dapat memuji, memuliakan nama-Mu. Kami yakin dan percaya ya Bapa, siang hari ini terjadi terobosan di dalam hidup kami. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, karena kami percaya doa-doa kami naik di hadapan Tuhan, dan setiap air mata kami ditampung di kirbat-Nya Tuhan. Oh Tuhan, betapa ajaib, betapa agung karya-Mu, dan kami yakin dan percaya doa kami pasti akan didengar, doa kami pasti dijawab oleh Tuhan, karena kami berdoa dengan segenap hati dan segenap kerinduan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada siang hari ini kami berdoa syafaat untuk bangsa Indonesia ya Tuhan. Kami tahu bangsa Indonesia penuh dengan banyak hutang darah karena kejadian di masa penjajahan, karena kejadian G30 SPKI dan yang macam-macam. Kejadian banyak berdarah. Ampuni ya Bapa kalau Indonesia punya hutang darah, karena kami tahu ketika suatu orang atau suatu negara memiliki hutang darah, di situ berkat Tuhan tidak dapat dicurahkan. Tetapi siang hari ini kami teringat atas setiap dosa-dosa bangsa kami. Kami mohon ampun yang daripada-Mu, sehingga ya Tuhan kami yakin dan percaya hujan pertobatan, berkat Tuhan boleh mengalir bagi negara kami Indonesia ini. Memberkati agar setiap warga negara bangsa kami boleh saling mengasihi satu dengan yang lain, boleh untuk dapat bertoleransi maupun agama ataupun sukunya, kami semua boleh saling mengasihi di dalam kasih Tuhan. Dan karena kami boleh saling mengasihi di dalam kasih Tuhan, maka bukan satu hal yang mustahil apabila nanti Tuhan akan memenangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan Tuhan di dunia ini. Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang sukar. Penuaian yang besar pasti terjadi bagi bangsa kami Indonesia. Dan yang kedua, kami berdoa untuk kota kami Kudus. Kami yakin dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus, kota Kudus dimenangkan juga untuk Tuhan. Kota Kudus menjadi alat kemuliaan nama Tuhan, menjadi kesaksian bagi kota-kota di sekitarnya bahwa hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Engkau memberkati kota Kudus dengan berkat damai sejahtera, sukacita, keamanan, perlindungan, khususnya terlebih bagi setiap anak-anak Tuhan yang memuji menyembah nama Tuhan. Kami percaya ada berkat yang ekstra, ada perlindungan yang ekstra dari segala kejahatan, dari segala hal yang tidak baik yang mau mengganggu kami. Kami percaya Tuhan, malaikat-Mu berlaksa-laksa berjaga sekeliling kami, membentengi kami dengan kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga untuk gereja-Mu AGCC GBT Kota Kudus. Kami tetap berdoa kalau sampai hari ini gereja-Mu masih boleh ada. Hamba-Mu percaya, kami percaya, bukan karena kuat dan gagah kami semua, tetapi itu semua hanya oleh anugerah-Mu bagi gereja kami. Dan biar gereja kami boleh semakin berkembang, meluas ke kanan ke kiri, melebar ke samping,
ke muka, ke belakang, di dalam nama Tuhan Yesus. Gerejamu AGCC GBT Kota Kudus dapat diberkati, penuaian jiwa-jiwa pasti terjadi di tengah-tengah setiap kami. Dan kami yakin dan percaya Bapak, bangku-bangku yang kosong pasti akan penuh terisi dengan jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Kami perlu banyak hal untuk gereja kami, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan sendiri yang akan mencukupkan setiap keperluan gereja kami. Kami bersyukur ya Bapa, Engkau Tuhan yang masih memelihara, bahkan Engkau Tuhan yang terus memberkati setiap jemaat-jemaat AGCC GBT Kota Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Satukan kami dengan tali kasih-Mu, jauhkan kami dari roh keegoisan, roh mementingkan diri sendiri, perpecahan Tuhan, jauhkan Tuhan, patahkan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga hanya ada kesatuan di tengah-tengah gerejamu AGCC GBT Kota Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar kami akan dibekali dengan firman-Mu, biar firman-Mu menjadi kekuatan pelita bagi kaki kami, terang buat jalan kami, sehingga kami tidak terantuk, tetapi kami boleh berjalan dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan untuk kami mau merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur, dan setiap kita yang percaya bersama-sama berkata, amin. Shalom pemirsa yang dikasih Tuhan, puji Tuhan, hari ini saya Pastor Yoel senang sekali boleh kembali lagi untuk melayani pemirsa semua di dalam program kesayangan kita semua, yaitu Menara Doa Online AGCC GBT Kota Kudus. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya ambil di dalam 2 Tawarikh pasal 6 ayat yang ke-19 sampai yang ke-20. Pembacaan kita hari ini ada di dalam 2 Tawarikh pasal 6 sampai pasal yang ke-8. Tetapi hari ini saya tertarik untuk menyampaikan firman Tuhan di dalam 2 Tawarikh pasal 6 ayat yang ke-19 sampai dengan 20. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul Rumah Persembahan. Mari kita baca bersama-sama, saya akan membacakan buat pemirsa semua dan pemirsa bisa memperhatikannya. 2 Tawarikh pasal 6 ayat yang ke-19 sampai dengan yang ke-20. Maka berpalinglah kepada doa dan permohonan hamba-Mu ini ya Tuhan Tuhanku. Dengarkanlah seruan dan doa yang hamba-Mu panjatkan di hadapan-Mu ini. Kiranya mata-Mu terbuka terhadap rumah ini siang dan malam, terhadap tempat yang Kau katakan akan menjadi kediaman nama-Mu. Dengarkanlah doa yang hamba-Mu panjatkan di tempat ini. Kita akan melompat di dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-7 ayat 12 sampai dengan 15. 2 Tawarikh pasal yang ke-7 ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-15. Firman Tuhan berkata, kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak akan ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan mereka, sebab sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Amin. Pemirsa yang dikasih Tuhan, ketika bait Tuhan selesai dibangun oleh Raja Salomo, Salomo berdoa, memohon kepada Tuhan, agar Tuhan memberkati bait Tuhan yang baru saja selesai dibangun. Dan Tuhan menjawab doa yang dipanjatkan oleh Raja Salomo di dalam bait Tuhan itu. Tuhan berjanji untuk memilih tempat itu sebagai rumah persembahan. Dan Tuhan juga berjanji untuk mata dan telinga Tuhan serta perhatian Tuhan tertuju kepada bait Tuhan yang Salomo sudah selesaikan pembangunannya. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa
Ternyata Bapak Ibu ada sebuah perbedaan saat kita menaikkan doa kita di bait Tuhan dengan saat kita berdoa di tempat-tempat yang lain. Ketika kita berdoa di rumah Tuhan, maka saya yakin dan percaya Bapak Ibu, ada kuasa yang besar terjadi di dalam doa-doa kita. Tetapi kalau kita berdoa di luar rumah Tuhan, artinya gereja, maka kuasa doa kita mungkin saya katakan tidak akan sehebat ketika kita berdoa di bait Tuhan. Mengapa Bapak Ibu saya sebut demikian? Karena Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa bait Tuhan yang dibangun oleh Salomo itu bukan sebagai rumah doa, tetapi sebagai rumah persembahan. Nah, yang menarik, mengapa Tuhan menyebut bait Tuhan itu dengan sebutan rumah persembahan dan bukan dengan rumah doa? Karena Bapak Ibu, ternyata ada kaitannya, ternyata ada korelasinya antara persembahan kita dengan jawaban doa kita. Nah, ketika kita datang ke rumah Tuhan, saya yakin dan percaya setiap kita sebetulnya sedang mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Kita mempersembahkan bisa dalam berupa bentuk materi, kita mempersembahkan bisa juga dalam bentuk tenaga, kita juga mempersembahkan bisa juga dengan bentuk waktu. Ketika kita berdoa di rumah Tuhan, ada banyak persembahan yang kita naikkan, yang kita berikan untuk Tuhan kita. Nah, ketika kita memberikan persembahan-persembahan itu, maka persembahan itu menyenangkan hati Tuhan. Dan ketika hati Tuhan disenangkan, maka kuasa doa kita menjadi lebih hebat. Kuasa doa kita menjadi lebih berkuasa daripada kita berdoa di tempat-tempat yang lain. Tetapi hari ini jangan salah paham, bukan berarti di tempat lain tidak memiliki kuasa. Tentu di tempat-tempat lain kita berdoa di kamar kita berdoa di kantor kita berdoa di tempat kerja kita, tentu juga ada kuasanya. Tetapi harus diakui, suka tidak suka, ada perbedaan saat umat Tuhan beribadah dan berdoa di rumah Tuhan sendiri dengan di rumah jemaat atau di anak-anak Tuhan itu sendiri. Ada perbedaannya. Kalau kita berdoa di rumah Tuhan, karena kita memberikan persembahan kepada Tuhan, doa kita pasti akan lebih cepat didengar oleh Tuhan. Mengapa demikian? Karena Bapak Ibu kita tahu di alam roh ini, Tuhan tinggal itu pada tingkatan atau surga yang ketiga Bapak Ibu. Sedangkan kuasa-kuasa kegelapan, kuasa iblis itu berada di tingkat langit antara surga tingkat yang kedua dengan yang pertama. Nah, tingkat yang pertama itu adalah langit yang secara kasat mata kita dapat lihat, langit yang biru ya, dapat kita lihat. Tetapi tingkat 2, 3 itu tidak bisa kita lihat Bapak Ibu. Nah, ketika kita berdoa, kita menaikkan doa kita, ditambah kita memberikan persembahan kita, maka doa-doa kita itu menembus kerajaan-kerajaan setan-setan dan iblis-iblis. Sehingga doa kita itu tidak menguap saja di udara. Karena doa kita itu begitu harum di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Karena setiap persembahan yang harum itu adalah persembahan yang ada pengorbanannya. Ada rasa gak enak ketika kita menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan, itu justru persembahan yang paling harum dan yang paling diperhatikan oleh Tuhan saat kita berdoa. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita lebih rajin lagi untuk kita datang ke bait Tuhan. Dalam konteks sekarang zaman ini adalah gereja. Mari kita lebih rajin lagi untuk kita pergi ke gereja, untuk kita berdoa dengan lebih sungguh-sungguh di gereja. Ketika kita memiliki kesempatan untuk kita berdoa di gereja, maka gunakanlah kesempatan itu dengan baik.
Jangan kita ke gereja, kita berdoa hanya sekedar formalitas. Jangan kita ke gereja hanya sekedar untuk memanas-manasin bangku. Jangan kita ke gereja hanya sekedar untuk supaya ngetok sama hamba Tuhannya. Jangan, tetapi benar-benar berikan hati, berikan pikiranmu, bahkan berikan uangmu, waktumu, tenagamu saat engkau di gereja. Sebab itulah persembahan yang akan semakin harum di hadapan Tuhan kita. Dan akibatnya kalau Tuhan disenangkan dengan setiap persembahan kita, maka apa? Doa kita lebih cepat dijawab oleh Tuhan. Doa kita lebih cepat didengar oleh Tuhan. Nah, untuk itu Bapak Ibu, jangan hanya mau kalau kita berdoa itu di rumah saja. Jangan hanya puas kalau kita berdoa itu hanya lewat online apalagi. Tentu kita harus lebih puas kalau kita bisa mengunjungi bait Tuhan. Tentu kita akan lebih senang kalau kita bisa berdoa bersama-sama para anak-anak Tuhan yang lain. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan di bait Tuhan. Karena ketika kita di bait Tuhan itulah persembahan kita menjadi lebih luar biasa di hadapan Tuhan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, yang terakhir saya mau katakan bahwa Tuhan sendirilah yang mengatakan bahwa bait Tuhan itu adalah rumah persembahan. Bait Tuhan tidak Tuhan sebut sebagai rumah doa, tetapi Tuhan sebut sebagai rumah persembahan. Ketika saya membaca ini, saya begitu kaget. Kok tidak Tuhan sebut sebagai rumah doa? Mengapa Tuhan sebut sebagai rumah persembahan? Karena Tuhan ingin saat kita datang ke bait Tuhan, kita mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan. Dan saat kita mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan, disitulah korelasi antara persembahan kita dengan jawaban doa kita. Bukan berarti lalu ketika kita berdoa, kita mempersembahkan sesuatu supaya kita bisa bertransaksi, atau saya sebut doa transaksional. Saya datang membawa uang, saya datang membawa waktu, tenaga, dan hati, nanti Tuhan pasti membalas saya untuk menjawab doa saya. Saya katakan kita tidak sedang bertransaksi, tetapi saya lebih katakan ketika engkau datang ke rumah Tuhan, berikan persembahan itu dengan tulus hati, jangan dengan motif transaksi. Sebab Tuhan mengerti Bapak Ibu, perbedaan antara orang-orang yang memuji Tuhan dengan tulus atau orang-orang yang sekedar memuji Tuhan dengan motif transaksional. Tuhan mengerti. Yang saya sampaikan ini jangan sampai Bapak Ibu tangkap dan Bapak Ibu lakukan, tetapi motivasinya transaksional. Sehingga kalau nanti Tuhan gak menjawab doa Bapak Ibu menjadi kecewa dengan Tuhan, Bapak Ibu menjadi kecewa dengan hamba Tuhan, karena Bapak Ibu sudah memberikan sesuatu tapi kok Tuhan gak balas sesuatu. Jangan sampai itu transaksional, doa yang transaksional tidak boleh terjadi dalam hidup kita. Tetapi yang Tuhan mau adalah kita datang membawa persembahan yang tulus, dengan kerinduan yang benar-benar untuk menyenangkan hati Tuhan. Melalui uang kita, melalui tenaga kita, waktu kita, hati kita, pikiran kita, tubuh kita persembahkan dengan tulus. Dan disitulah persembahan yang benar-benar harum di hadapan Tuhan. Dan satu saat saya percaya, cepat atau lambat, doa Anda tidak akan lama lagi dijawab oleh Tuhan. Karena Anda datang membawa korban yang tulus kepada Tuhan. Biar firman Tuhan pada siang hari ini boleh kita tangkap, boleh kita lakukan dalam hidup kita, dan saya percaya mujizat terjadi di dalam kehidupan saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akhiri menara doa kita siang hari ini dengan berdoa. Kita akan berdoa Bapa kami terlebih dahulu sebelum kita menerima doa berkat. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari angkat 12 tangan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita akan terima berkat dari Tuhan. Sekarang pemirsa yang dikasih oleh Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Aba Bapa, kekuatan kuasanya dalam rohnya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai, dan memberkati kita semua sepanjang siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Berkat ini kami terima di dalam nama Tuhan kami Yesus, dan setiap kita yang diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Demikian menara doa kita pada siang hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudara. Apabila Bapak Ibu Saudara-saudara diberkati melalui program ini, jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, serta share link menara doa ini, sehingga firman Tuhan semakin diberitakan ke banyak orang, dan banyak orang yang diselamatkan untuk kerajaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, sampai bertemu besok di jam 11 siang. Tuhan Yesus berkati, bye-bye, shalom.